Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Halimatus Sadiah dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur semester 5 non-reguler. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari buku 2 yaitu Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Saya mengambil judul Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah. Buku ini ditulis oleh Joseph Mario Monteiro. Saya dibimbing oleh dosen Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi, SH.MH. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Saya mengambil judul Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah yang ditulis oleh Joseph Mario Monteiro. Buku ini terdiri dari 7 bab. Langsung saja kita ke bab 1. Bab 1 itu membahas tentang konsep otonomi daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu autos. Autos itu artinya sendiri, nomos artinya hukum atau peraturan. Nah, pemerintahan daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan local government. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Otonomi diartikan juga sebagai kemandirian dan kebebasan. Satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Nah, secara teoritis dan praksis terdapat 5 otonomi, yaitu yang diantaranya yang pertama, otonomi organis atau urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah. Yang kedua, otonomi formal. Otonomi yang tidak dibatasi secara positif sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Yang ketiga, otonomi material, yaitu otonomi dibatasi secara positif yang menyebutkan secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Yang keempat, otonomi real, yaitu gabungan antara otonomi formal dan otonomi material, yaitu yang menentukan pengalihan kewenangan urusan didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakan. Yang kelima yaitu otonomi nyata, tak bertanggung jawab, dan dinamis. Selanjutnya, asas-asas otonomi daerah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama desentralisasi, artinya acara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi. Yang kedua yaitu dekonsentrasi, artinya penyerahan beban kerja dari Kementerian Pusat kepada pejabat-pejabatnya yang berada di wilayah. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 membahas tentang kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan sering diartikan juga sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan berdasarkan hak dan kewajiban dalam rangka menjalankan suatu kegiatan organisasi tertentu. Yaitu bab 3 membahas tentang organisasi pemerintah daerah. Hak DPRD, yaitu yang pertama ada hak interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis. Yang kedua yaitu hak angket, hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah. Selanjutnya yaitu bab 4 membahas tentang peraturan daerah. Peraturan daerah atau Perda, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dan kepala daerah. Selanjutnya yaitu bab 5 membahas tentang prosedur pembentukan peraturan daerah. Pembentukan Perda merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara teknis ada 7 langkah dalam pembentukan Perda, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua penelitian ilmiah, yang ketiga teknis penyusunan Perda, yang keempat pembahasan Perda di DPRD, yang kelima penetapan Perda, yang keenam pengundangan Perda, yang ketujuh penyebar luasan Perda. Selanjutnya yaitu bab 6 tentang pemerintahan desa. Dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan setuju dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 7 membahas tentang produk desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten dan kota membuat peraturan daerah. Nah, peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Produk hukum desa selain peraturan desa adalah peraturan bersama kepala desa dan peraturan desa. Baik, sekian resum buku 2 otonomi daerah dan desentralisasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan, boleh dikoreksi di bawah komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.